Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita selesai dari pembahasan ma'rifah dan nakirah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul marfu'ati minal asma'i. Bab yang dirofa dari isim. Bab yang dirofa dari isim, yaitu di sini beliau akan menyebutkan isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa. Ini tentunya tahap terakhir dalam belajar ilmu nahwu, yaitu mengenal al-awamil, mengenal penyakit-penyakit. Penyakit rofa, penyakit nasab, penyakit jar, dan penyakit jazm. Karena penulis di sini beda dengan mata jurmiyah, dia akhirkan pembahasan nasab dan jazm. Dia akhirkan pembahasan nasab dan jazm. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-marfu'atu asyara. Yang dirofa itu ada 10, sementara di sebelumnya sab'ah, ada 7. Kalau di sini dibilang apa? 10. Karena ada beberapa susunan ya yang diganti di mata jurmiyah seperti lana pilil jins. Dan ada juga yang ditambah dari yang belum disebutkan oleh pengarang matan jurmiyah. Qala wa hiyal fa'ilu. Ini yang pertama adalah al-fa'il. Nanti akan dibahas satu-satu lagi. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu naibul fa'il. Karena maf'ul yang tidak disebutkan maf'ul fa'ilnya, berarti maf'ulun bihi-nya menduduki kedudukan fa'il. Nama lainnya naibul fa'il. Wal mubtada wal khabar wa khabaruhu, mubtada dan khabarnya. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan akhwatnya. Ini biasa semua sama kita ya. Fa'il, maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudari sudah biasa. Wasmu af'alil muqarrabah, ini yang baru. Isim af'al al-muqarrabah. Ini yang baru di sini. Isimnya fiil-fiil yang al-muqarrabah, yang menunjukkan makna muqarrabah, telah dekat, semoga. Ya, nanti akan disebutkan maknanya ada 3. Wasmul huruful musyabbah bilaisa, ini juga tambahannya. Isimnya huruf. Kalau tadi itu isimnya fiil, af'alul muqarrabah. Kalau ini isim huruf yang diserupakan dengan laisa. Diserupakan dengan laisa dari sisi makna, maka amalannya juga diserupakan dengan laisa. Cuman ada syarat dan ketentuannya, dan diamalkan di bahasanya siapa akan dijelaskan. Wa khabaru inna wa akhwatiha, ini biasa, kita sudah ambil juga sebelumnya. Wa khabaru la allati lina fil jins, ini juga kita sudah ambil, cuma bedanya di sebelumnya di bab mansubat, kalau di sini di bab apa? Marfu'at. Di bab marfu'at. Jadi beda posisinya. Wa tabi lil marfu', demikian pula tabi untuk marfu'. Wa huwa arba'atu asya', ini masih sama. Dia ada 4 jenis. An-na'at wal ataf wa taukid wal badal. Na'at, ataf, taukid, badal. Sama dengan buku sebelumnya. Inilah isim-isim yang dirofa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul fa'il. Bab fa'il. Belum dah mencontohkan tadi contohnya ya, karena tidak diperlukan. Dan itu disebutkan secara global dulu, secara umum. Kemudian setelah itu datang apa? Rinciannya. Kata beliau babul fa'il. Bab fa'il. Apa itu fa'il? Apa pembagiannya? Al-fa'il huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Itu sudah kita ambil di 2 buku sebelumnya. Setelahnya itu au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Ini tambahannya di sini. Tambahannya lagi. Fa'il adalah isim marfu. Fa'il adalah isim marfu, isim yang dirofa. Al-madhkuru qablahu fi'luh, yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Artinya fa'il itu terletak setelah fi'il. Disebutkan sebelum dia fi'ilnya. Atau maksudnya atau disebutkan sebelum dia, disebutkan sebelumnya
ma huwa fi ta'wilil fi'il. Apa yang bisa ditakwil ke fi'il. Jadi dia bukan fi'il, tapi bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Yaitu ini nanti dari isim-isim yang beramal-amalan fi'il. Yang mana penulis sendiri akan menyebutkan nanti isim-isim yang beramal-amalan fi'il. Itulah yang berada di takwil mana? Takwil fi'il. Anda paham ini? Iya, dari isim-isim yang beramal-amalan apa? Fi'il. Akan dicontohkan oleh penulis. Jadi di mutamimah ini antum ditambahkan satu poin lagi. Selama ini kan di 2 buku sebelumnya yang kita tahu bahwa namanya fa'il itu terletak setelah apa? Fi'il. Ternyata ada fa'il terletak setelah isim yang bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Tahu takwil ke fi'il? Diubah ke fi'il lafadznya. Misalnya disebutkan nanti dalam Al-Quran mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Alwanuhu ini sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari mana? Mukhtalifun. Isim fa'il. Isim dia. Tapi bisa diubah ke fi'il. Yaitu yakhtalifu alwanuhu. Anu bisa paham ini? Nanti kita akan sebutkan lagi ulang ketika ini pembahasan yang ta'wil ini. Itu tentunya akan lebih jelas kalau antum tahu nanti isim yang beramal-amalan fi'il. Akan lebih jelas. Penulis akan sebutkan nanti di penghujung buku. Kata beliau wa ala qismain. Fa'il itu terbagi 2. Ini juga terbagi 2-nya ini kan ma'ruf bagi kita. Ada di buku sebelumnya. Dhahirun wa mudmar. Ada fa'il dhahir, ada fa'il dhamir. Ada fa'il dhahir, ada fa'il berubah apa? Dhamir. Fa dhahirna fa'il dhahir contoh qala Allahu qala rajulani isim mutsanna wa ja'al muaddiruna jam mudzakkar salim yauma yaqumun nasu contoh untuk fi'il mudhari fa'il wa yauma idzin yafrahul mu'minun contoh untuk fi'il mudhari fa'il yang berupa jama' mudzakkar salim alamatnya apa itu waw. Qala abuhum fa'ilnya berupa asmaul khamsah. Paham ya? Gampang fa'il dhahir. Kemudian kata beliau wal mudmar. Ada fa'il berupa dhamir. Nah qaulika contoh ucapan antum darabna ila akhirih. Contoh ucapan antum darabtu fa'ilnya. Darabna na fa'ilnya. Ila akhirih kama taqaddama fi faslil mudmar. Sebagaimana lewat dalam fasal dhamir. Kan sudah disebutkan dulu semua fa'il marfu. Iya kan? Darabtu darabna terus darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna daraba darabu darabat darabata darabna. Telah lewat. Fa'il berbaba dhamir. Iya, di fasal apa? Dhamir di pembahasan ma'rifah nakirah. Walladzi fi ta'wilil fi'il yang berada dalam ta'wil fi'il contoh aqaimun az-zaidani. Ada paham ini? Jadi isim paham. Qaimun itu adalah mubtada. Qaimun adalah apa? Mubtada. Paham itu kenapa dirofa? Nakirah. Tidak apa-apa karena ada musawwidnya, ada hal yang membolehkannya diawali oleh istifham. Karena mubtada boleh nakiro kalau ada istifham. Mubtada boleh nakiro kalau ada apa? Istifhamnya. Itu diantara musawwidnya. Nanti kita akan bahas di bab mubtada. Iya. Cuma ini supaya untuk tahu dulu. Jadi itu isim huruf istifham. A adalah huruf istifham. Paham ini? Iya. Terus qaimun adalah apa? Mubtada. Dan dia adalah isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Anda paham ini? Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Tahu isim fa'il? Maksudnya dalam tasrif. Ketika tasrif ini qama yaqumu qauman qaimun, dia isim fa'il. Begitu maksudnya. Dia isim fa'il dalam tasrif. Dia beramal amalan apa? Fi'il. Salah satu dari 7 isim yang beramal amalan fi'il. Karena isim itu ada 7 yang beramal amalan fi'il. Ini salah satunya, isim fa'il. Isim fa'il. Jadi qaimun isim fa'il beramal amalan fi'il. Dianya mubtada beramal amalan fi'il. Az-zaidani itu isim marfu.
alamat rofanya alif, kan dia isim mutanna. Sebagai apa? Fa'il, begitu. Terus nanti ada tambahan, dia fa'il sadda masaddal khobar. Fa'il menutup tempatnya khobar karena kalimat sudah sempurna. Jadi tadi itu mubtada. Mana khobarnya? Tertutup dengan adanya fa'il. Anda bisa pahami itu? Jadi nanti itu Masya Allah, kita akan bahas bahwa mubtada itu ada dua. Ada mubtada punya khobar, itu biasa. Itu yang kita pelajari di buku sebelumnya. Ada mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Punya marfu maksudnya punya fa'il. Itu bentuk yang aneh. Paham kan? Iya, jadi itu yang kita akan belajar nanti. Setelah masuk di mubtada khobar. Jadi antum i'rab dulu sini, Az-Zaidani adalah apa? Fa'il. Kalau antum bertanya, mana khobarnya qaimun? Tertutup dengan adanya fa'il. Karena kan gini, mubtada itu harus ada khobarnya, baru sempurna kalimatnya. Fi'il harus ada apa? Fa'ilnya baru sempurna. Jadi berarti kalau ada fi'il fa'il, ada mubtada khobar, sempurna kan begitu. Sekarang ada mubtada, sudah ada fa'ilnya. Sudah ada apa? Fa'ilnya. Berarti sudah sempurna. Sudah sempurna kalimat. Jelas kan? Nanti lebih diperjelas lagi di pembahasan mubtada. Inti dari pembahasan kita sekarang ini adalah Az-Zaidani. Sebagai apa? Fa'il. Terus mana fi'ilnya? Tidak ada. Yang ada adalah isim, tapi bisa ditakwil ke fi'il. Yaitu aqaimun Zaidani, sama dengan untuk katakan ayakumuz Zaidani. Ayakumuz Zaidani kan bisa ditakwil ke fi'il itu qaim. Qaim menjadi apa? Yakumu. Wa qaulihi ta'ala mukhtalifun alwanuhu, sama ini. Mukhtalifun alwanuhu, sama i'rabnya. Mukhtalifun alwanuhu, alwanuhu fa'il. Bisa ditakwil ke fi'il kata mukhtalifun, yaitu apa? Yaktalifu alwanuhu. Yaktalifu alwanuhu. Paham kan? Jelas ini? Selesai. Kemudian kata beliau walil fa'il ahkam. Ini penting juga. Fa'il itu ada hukum-hukumnya. Fa'il itu ada hukum-hukumnya. Iya. Apa itu? Minha diantaranya. Diantaranya annahu la yajuz hadfu. Namanya fa'il tidak boleh dihilangkan. Itu hukumnya. Namanya fa'il tidak boleh hilang. Harus ada di lafaz. Anda paham kan? Apakah dia berupa dohir atau berupa domir? Harus ada. Tidak boleh hilang. Kenapa? Li'annahu umdah. Kan dia pokok kalimat. Kan dia adalah pokok kalimat. Sudah antum paham sampai di situ? Kan dia pokok kalimat. Pokok kalimat itu adalah mubtada khobar fi'il fa'il. Artinya fa'il tidak boleh apa? Hilang. Jelas ini? Jelas ini? Masya Allah, baunya ikan kering. Iya. Iya. Li'annahu umdah, kan dia pokok kalimat. Fa'in dhahara fil labdi. Perhatikan ketentuan berikutnya. Fa'in dhahara, ini namanya mutamimanya. Kalau fa'il ada itu biasa. Nah, sekarang ada hal yang mungkin ya butuh antum pikirkan supaya antum tahu mana fa'ilnya. Fa'in dhahara fil labdi, kalau nampak di dalam lafaz kelihatan. Nah contoh, koma Zaidun, mana fa'il? Zaidun nampak. Wa Zaidani koma, mana fa'il? Mana fa'il wa Zaidani koma? Mana fa'ilnya? Alif. Nampak kan? Nampak. Kalau nampak fadaka, maka itu dia. Langsung bilang itu fa'ilnya. Sebenarnya ini ya diakhirkan fadakanya. Sebenarnya dibilang fa'in dhahara fil lafzi fadaka. Kalau nampak dalam lafaz maka itu dia. Contoh, koma Zaidun. Wa Zaidani koma. Anda pahami? Cuman diselipkan di antara fadaka dengan kata syaratnya fa'in dhahara, di tengah-tengahnya ada contoh. Jadi kalau nampak dalam lafaz seperti Zaidun dan alif itnain, maka itu fa'il. Dan langsung bilang itu fa'ilnya. Kalau nampak. Wa illa kalau tidak. Wa illa kalau tidak nampak. Wa illa itu bukan wa illa kecuali, tapi itu asalnya wa in la, cuman nun sukun ketemu la, jadinya ditasdid, diidgham. Jadinya wa illa, asalnya wa in la, makanya kita terjemahkan apa? Jika tidak, artinya jika tidak nampak di lafaz, fahuwa domirun mustatirun, maka fa'ilnya adalah berupa domir mustatir. Fa'ilnya berupa domir apa? Mustatir. Contoh, Zaidun koma.
Mana fa'il? Tidak ada di lafaz? Ada dalam lafaz? Tidak ada. Karena koma tidak ada sama sekali fa'ilnya. Yang kelihatan. Maka ketahuilah fa'ilnya adalah apa? Domir mustatir, bukan Zaid. Walaupun maknanya ini kalau kita terjemahkan Zaid berdiri, ya kan? Tapi Zaid bukan fa'ilnya. Karena fa'il tidak pernah mendahului fi'il. Fa'il itu pasti setelah fi'il. Berarti bukan Zaid fa'ilnya. Zaid mubtada. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Antum bisa pahami? Itu hukum pertama. Namanya fa'il tidak boleh dihilangkan karena dia umdah. Kalau nampak di lafaz langsung bilang itu dia. Kalau tidak nampak maka fa'ilnya berupa domir mustatir. Dan ingat mustatir min kismil muttasil. Bersambung berarti setelahnya. Cuma gak paham kan? Cuma tersembunyi dalam lafaz. Selesai. Wa minha diantaranya. Maksudnya diantara hukum fa'il. Ini hukum-hukumnya penting sekali. Ya. Annahu la yajuzu taqdimu alal fi'li. Ndak, bahwasannya dia ndak boleh didahulukan atas fiilnya. Berarti dia itu harus terletak di mana? Setelah fiil. Ini rincian-rinciannya ini Masya Allah. Harus dia terletak setelah fiil. Ndak boleh terletak sebelum fiil. Ndak boleh. Ya, terletak sebelum fiil. Terus kalau antum sudah paham itu ketentuannya, berarti dia itu terletak di mana? Setelah fiil selalu. Apakah dia berupa domir atau berupa apa? Dhohir. Selalu. Terus, ini ada masalah. Fa'in wujida ma dhohiruhu annahu fa'il muqaddam. Jika didapati dalam kalimat apa yang dohirnya annahu fa'il muqaddam, bahwasanya dia fa'il yang dikedepankan. Jadi nampaknya itu kelihatan fa'il ini. Seperti tadi itu Zaidun koma. Seakan-akan Zaid itu adalah siapa? Fa'il. Kan begitu? Nampak begitu. Wajib takdirul fa'il domir mustatiron. Wajib antum takdirkan fa'ilnya berupa domir mustatir. Wajib. Tidak boleh antum katakan fa'ilnya itu yang di depan. Seperti tadi itu Zaidun koma. Zaidun koma. Kan nampak sepertinya fa'ilnya siapa? Zaid. Kan begitu? Tapi ketahuilah dia tidak boleh di depan. Dia harus setelahnya selalu. Berarti kalau nampak seperti itu, wajib antum takdirkan ini fa'ilnya bukan Zaid, tapi domir apa? Mustatir. Wajib seperti itu. Karena kalau tidak bilang begitu, berarti fa'il bisa di depan. Tidak akan pernah. Iya. Selesai. Wa yakunu muqaddam. Terus yang di depan itu apa irobnya? Ini penting juga ini. Wa yakunul muqaddam, dan jadilah yang di depan imam mubtada. Bisa mubtada. Ini mudah sekali. Dia mubtada. Kalau ini mudah ya, seperti tadi Zaidun koma. Langsung saja. Zaidun adalah apa? Mubtada. Nah, Zaidun koma. Zaidun koma. Itu biasa. Itu mudah. Yang agak sulit itu yang ini. Wa imma fa'ilan, dan kadang dia berupa sebagai fa'il tapi bifi'ilin mahdhuf. Bukan fa'ilnya itu fi'il yang setelahnya, tapi fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Jadi kalau antum i'rab dia sebagai fa'il, tapi i'rabnya apa? Fa'il sebagai apa? Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Tapi ini tidak boleh sembarang. Harus dia terletak setelah alat yang tidak bisa masuk pada isim. Itu ciri-cirinya. Biasanya dia terletak setelah alat-alat yang mana alat ini tidak bisa masuk pada fi'il, pada isim biasanya. Berarti ini ada sesuatu yang dihilangkan fi'il. Contoh bifi'ilin mahdhuf. Nah, contoh wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ini ahadun, fokus kita. Ini ahadun seakan-akan fa'ilnya istajaraka. Karena terjemahannya begini. Jika seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu. Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, istajaroka, kanya maf'ulun bih. Istajaroka fi'il. Seakan-akan ahadun adalah apanya? Fa'ilnya siapa? Istajaroka. Ketahuilah tidak akan mungkin. Pasti wajib pada kata istajaroka ada fa'il mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke ahadun.
Antum paham dulu itu? Itu yang pertama dulu. Kemudian pertanyaannya, ahadun apa irobnya? Itu pertanyaan kita. Ahadun apa irobnya? Paham pertanyaan kedua? Jelas ini? Antum sudah paham pertama tadi itu? Yang pertama, kita bilang ahadun tidak bisa menjadi fa'ilnya istajaroka. Paham gak ini? Karena namanya fa'il harus terletak di mana? Setelah fi'il. Nah, setelah itu antum katakan, berarti mana fa'ilnya? Antum katakan wajib berupa domir mustatir. Paham? Kembali ke mana? Ke ahadun. Kalau itu sudah selesai, sekarang kita urus ahadun. Sekarang ahadun. Iya, mulai pusing Nu'man. Oh tidak ya, cuma sentuh kepala ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Pak Ridho tidak pusing? Tidak ya, karena sama bajunya dengan Nu'man. Iya, Alhamdulillah. Jadi sekarang kita urus ahadun. Apa irobnya ahadun? Kalau seandainya kita tidak ada in, kalau seandainya tidak ada in, kita langsung bilang mubtada. Tapi karena ada in itu tidak pernah masuk pada isim. In itu in bukan inna. Kalau inna masuk pada isim. Ini in syartiyah. In syartiyah itu tidak pernah masuk pada isim. Paham? Ketika ada isim setelahnya, berarti dia bukan masuk di situ. Ada sesuatu yang dihilangkan. Paham gak ini? Karena tidak bisa masuk pada apa? Isim. Sekarang ahadun, langsung setelah. Wa'in ahadun. Wa'in apa? Ahadun. Antum paham ini? Jadi dia tidak masuk pada ahadun, tapi masuk pada sesuatu yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Fi'il. Fi'ilnya apa? Diterangkan oleh fi'il setelahnya. Cukup dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Yaitu apa? Istajaroka. Jadi takdirnya, wa in istajaroka ahadun minal musyrikin istajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jelas antum paham ini? Jadi itu takdirnya. Wa in istajaroka ahadun. Jadi itu ahadun sebagai apa irobnya? Fa'il fi'il mahdhuf. Fa'il dari fi'il yang dihilangkan setelah in. Ciri-cirinya ada fi'il yang dihilangkan karena in. Paham? Kita katakan ada fi'il yang dihilangkan karena ada apa? In. Kenapa? Karena in tidak bisa masuk pada isim. Begitu maksudnya. Itulah uraiannya. Jelas ini? Jelas ini? Jadi ingat. Sebenarnya poin penting kita, tidak boleh fa'il di depan. Harus fi'il dulu. Tapi kalau ada nampak sebelumnya seakan-akan dia fa'il, maka ketahuilah bukan dia. Itu intinya. Apa dia? Bisa mubtada. Bisa juga apa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Bukan fa'il dari fi'il setelahnya, tapi fa'il dari apa? Fi'il yang dihilangkan sebelumnya. Antum bisa pahami itu? Itu sebenarnya mudahnya seperti itu. Itu bahasa mudahnya. Selesai. Kenapa kita katakan dia adalah fa'il bi fi'il mahdhuf? Belum bilang li'anna adat syarti la tadkhulu 'alal mubtada. Karena alat syartiyah in kan yang menjazam dua fi'il kan? Kan yang menjazam dua fi'il apa? In, waman, wama. Di antaranya adalah siapa? In. Itu alat penjazam itu. Masuk pada apa? Fi'il. Iya, la tadkhulu 'alal mubtada, tidak masuk pada mubtada. Maksudnya makanya kita ndak i'rab dia sebagai mubtada karena in tidak bisa masuk pada mubtada. Jelas ya? Jelas ya? Itu dia, alhamdulillah. Selesai. Itu hukum kedua. Itu namanya mutamimah. Dengan ini antum sudah tahu ketentuannya begitu. Ketentuan pertama tadi, ini ketentuan kedua. Ketentuan ketiga, wa minha di antaranya anna fi'lahu yuwahhad ma'a tatniyatihi wa jam'ihi. Masya Allah. Bahwasanya fi'ilnya itu tetap yuwahhad, tetap disatukan bentuknya. Yaitu misalnya koma, tetap koma. Ma'a tatniyati bersama musananya fa'il au jam'ihi atau jamaknya fa'il. Ada paham ini? Antum bisa pahami ini? Jelas ya? Nanti antum harus pahami dulu ini karena nanti ada masalah. Sebentar itu ada masalah. Iya, tapi pahami dulu dasarnya. Bahasanya fiilnya tetap yuwahhad. Tetap ditauhidkan. Tahu tetap ditauhidkan?
tetap bentuknya mufrad seperti tunggal. Paham ini? Bersama fa'ilnya musanna dan jamak. Contoh gini. Saya contohkan dulu sebelum sebentar datang di buku. Misalnya gini. Koma Zaidun. Antum bilang koma Zaidun. Kan fa'ilnya mufrad kan? Kalau fa'ilnya musanna Zaidan, antum bilang apa? Koma Zaidan. Antum udah bilang koma, tidak dikasih tanda dua. Tetap dibilang apa? Koma Zaidan. Kalau Zaidun? Koma Zaidun. Tetap antum koma. Antum tidak bilang komu dikasih tanda jamak. Anda paham ini? Jelas ini? Paham atau belum? Harus paham dulu ini. Karena nanti ada logonya Akalunil Barogid. Dia ikut. Kalau logonya Akalunil Barogid, salah satu kabilah di Yaman, mereka ikutkan. Koma Zaidun. Koma Zaidan. Komu Zaidun. Ini masalah. I'rabnya nanti apa? Yang penting antum pahami dulu ini. Ini dasarnya. Kalau fa'il itu mufrad atau mutanna atau jama', fi'ilnya tetap apa? Fi'ilnya tetap apa? Mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Jelas ini? Antum bisa pahami ini? Paham Farida? Yakin? Numang? Selesai. Siapa yang tidak paham? Fadli? Insya Allah. Belum pi. Oh iya, kalau karena insya Allah itu besok pi. Baru untuk paham. Iya. Nah besok libur. Alhamdulillah. Jadi paham. Jangan bilang insya Allah. Iya. Ini dia. Kama yuwahad ma'a ifradi. Sebagaimana dia tetap yuwahad, tetap satu bersama apa? Mufradnya. Fatakul. Lihat untuk katakan. Qama Zaidani. Wa qama Zaiduna. Kama takul sebagaimana antum bilang qama Zaidun. Sama. Paham? Dan ini bahasa yang fasihnya. Qala Allah Ta'ala. Karena ini turun Al-Quran dengannya. Allah berfirman. Qala rajulani. Wa ja'al mu'adziruna. Wa qala dhalimuna. Wa qala nisbatun. Perhatikan itu semua. Ya, dia tetap mufrad padahal setelahnya apa? Setelahnya musanna dan jamak. Fiilnya tetap mufrad, tidak dikasih tanda musanna, tidak dikasih tanda jamak. Sudah paham yang itu? Kalau sudah paham yang itu, sekarang kita masuk di bahasa yang keluar dari itu ketentuan. Wa minal arabi, dan di antara orang Arab, ya, man yulhikul fi'la alamata tatniyati wal jam'i. Di antara orang Arab ada yang mengikutkan man isim mausul. Ada yang mengikutkan al fi'la kepada fi'il itu alamata tatniyah, tanda musanna, wal jama', tanda musanna dan tanda apa? Tanda musanna dan tanda jama'. Idza kana al-fa'ilu musanna au jam'a, apabila fa'ilnya jama' atau musanna, fatakul, maka dia bilang, yaitu orang Arab ini sebagian di antara orang Arab, qoma az-zaidani, qamu az-zaiduna, wa kumna al-hindatu. Anda paham ini? Wa tusamma lugota Akalunil Barogid, dinamakan dengan logonya orang-orang Akalunil Barogid. Ya, Akaluni Al-Barogid. Kenapa dinamakan logonya mereka? Ya, kenapa dinamakan logonya mereka? Li anna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz mereka ini didengar dari sebagian mereka. Dari orang-orang apa? Akalunil Barogid. Ya, wa minhul hadid. Nah, di antaranya mereka katakan ini hadid. Ini sama ini logonya Akalunil Barogid. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun. Sisinya itu malaikatun jamak dari malak, ya kan? Sementara fiilnya dikasih tanda jamak. Ya ta'aqabuna, ada baunya. Anda bisa paham itu? Itu kata mereka. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Iya, wasahi, yang benarnya anal alif wan nun wal waw ahruf dal ala tatniyah wal jama' wa anal fa'il ma ba'dah. Lihat. Yang benarnya katanya alif, nun, waw, huruf yang menunjukkan atas mutanna dan jama'. Bahasanya fa'il adalah apa setelahnya. Itu menurut logo
mereka di hadits itu dan di contoh sebelumnya. Sudah paham ini? Ya? Kan? Mana mic? Anu. Didengar. Ini logo perlu kita tahu i'rabnya kalau sudah jadi seperti itu. Kan tidak mungkin kita i'rab hadits di atas logonya mereka. Tidak mungkin kita i'rab hadits di atas logonya mereka. Jadi ini kata ya koma ini dulu koma az-zaidan ya koma az-zaidan. Kalau i'rabnya logo akalunil barogit az-zaidan fa'il ya az-zaidan apa fa'il. Pertanyaannya alifnya sebagai apa di atas logonya akalunil barogit. Paham pertanyaannya? Paham? Di atas logo mereka ini alif adalah alamatu tatniyah, bukan fa'il. Alamatu apa? Alamatu at-tasniyah. Paham itu i'rabnya mereka? Itu kalau kita i'rab di atas i'rabnya siapa? Akalunil barogit. Jadi az-zaidan fa'il, alif apa? Alamat tatniyah, alamat musanna. Sama dengan tak tanis sakinah. Ada paham kan? Kan antum bilang qomat hindun. Taknya apa? Alamat tanis. Bisa antum paham ini? Ini kalau kita i'rab di atas logo mereka. Kalau kita i'rab di atas logo yang pasti bisa dua. Bisa apa? Bisa dua i'rabnya. Ya, yang pertama kita bilang ini badal. Paham kan? Ini badal. Dari mana? Jadi alif ini fa'il. Alif ini fa'il. Az-zaidani adalah badal. Itu i'rab kedua. Paham kan? Dan itu betul. Itu kalau kita i'rab di atas bahasa yang pasti. I'rab ketiga. Alif fa'il. Sama. Alif masih fa'il. I'rab ketiga. Alif masih fa'il. Az-zaidan adalah mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Jadi asal contohnya itu az-zaidani koma. Anda paham i'rabnya? Sudah paham? Itu juga benar. 3 i'rab. Jadi kalau antum dapat 3 i'rab. 1 i'rab di atas logonya akalunil barogit, 2 i'rab di atas bahasa yang fasih. Sudah paham bentuknya? Sudah paham ini? Jadi kalau kita i'rab itu hadits sama dengan az-zaidun qamu. Ya begitu semuanya. Misalnya kalau antum i'rab qamu, kita permantap dulu ini baru kita i'rab hadits. Qamu az-zaidun. Ini dulu saya pernah ditanya sama Ustaz Dul di pelajaran hadits Sahih Bukhari. Apa i'rabnya ini hadits? Itu kan hadits di Sahih Bukhari ya. Iya. Pernah lewat di Sahih Bukhari, pas Ustaz tanya anak. Pada waktu itu saya sudah pelajari sama Ustaz Haidir. Maksudnya ini i'rabnya ini malaikat sebentar. Iya, itu yang membuat lengket. Kenapa saya bisa lengket itu? I'rabnya itu hadis itu 3. Jadi karena waktu itu saya jelaskan i'rabnya 3. I'rabnya 3. Inilah 3 ini yang antum perlu pahami. Iya. Jadi qamu kita i'rab dulu di atas logonya siapa? Akalunil barogit. Akalunil barogit. Waw kata mereka apa? Alamat apa? Al-jama'. Alamat jama'. Az-zaidun fa'il. Itu bahasa mereka. Paham ini? Kalau kita i'rab di atas bahasa yang fasih, tambah 2. Qamu kita bilang apa? Wawnya fa'il. Wawnya fa'il. Ya? Wawnya fa'il. Terus az-zaiduna badal. Jadi az-zaidun badal. Itu yang kedua. Yang ketiga, wawnya fa'il masih sama. Az-zaidun apa? Mubtada. Iya. Mubtada muakhar. Iya. Seperti itu. Sudah, karena asal jumlahnya az-zaiduna
Qamu. Berarti qamu Zaidun adalah apa? Mubtada. Kan mubtada boleh diakhirkan. Mubtada boleh diakhirkan. Boleh, enggak mengapa. Sama dengan hadits. Jadi sekarang kalau kita i'rab hadits, kan gini haditsnya. Ya, yata'aqabuna. Yata'aqabuna fikum, ya, fikum malaikah. Nah, ini masalah. Malaikatun. Kalau kita i'rab di atas lugah akalunil barogid, di atas bahasa mereka, ya kan? Mereka katakan waw apa? Alamat jamak. Alamat jamak. Paham kan? Ya, alamat jamak. Fikum jar majrur. Iya. Malaikatun fa'il. Kata mereka. Paham ya? I'rab kedua, waw adalah fa'il. Paham kan? Malaikatun badal. Paham? I'rab ketiga, waw fa'il. Malaikatun mubtada muakkar. Asalnya malaikatun yata'aqabuna fikum bilaili wa malaikatun yata'aqabuna fikum bin nahari. Jadi malaikatnya di mana? Di depan asalnya. Di depannya siapa? Yata'aqabun. Itu enggak merusak jumlahnya juga. Paham kan? Itu tiga i'rabnya. Jadi tergantung kita mau arahkan kemana. Masih ada? Lanjut lagi. Kita lanjut? Atau sudah? Ya, ada suara-suara tipis begitu. Sudah dulu? Itu antum pahami? Kan tidak bisa selesai dia, tidak bisa selesai. Karena ini semua ini, karena setelahnya ini semuanya mutamimanya. Ini semua ini adalah mutamimanya di buku sebelumnya. Jadi tidak ada sebelumnya tapi ada di sini. Tidak ada sebelumnya tapi ada di sini. Mana itu? Assalamualaikum. Tidur kita tadi. Hah? Oh iya. Sudah saya baca Bapak. Antum paham? Sudah saya baca. Gimana yang lain? Belum? Iya. Sudah nak baca was-sahih. Maksudnya yang sahih menurut bahasa mereka. Jadi mereka i'rab itu alif, wawu. Jadi dia i'rab itu tadi apa? Alif, terus wawu, terus nun, wakumnal hindat. Sama itu i'rabnya. Wakumnal hindatu. Jadi nu itu nun niswa itu mereka i'rab apa? Alamat jamak muannats. Alamat jamak perempuan. Al hindatu dia i'rab apa? Fa'il. Anda pahamin? Ini di atas i'rab mereka. Kalau di atas i'rab yang fasih, nunnya nun niswa fa'il. Al hindatu adalah apa? Badal dari nun niswa. Kemudian i'rab yang kedua nunnya fa'il, ketiga nunnya fa'il, kemudian al hindatu adalah mubtada muakhar. Asalnya al hindatu kumna. Al hindatu kumna. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Itu maksudnya itu wasohi anal alif wan nun wal waw. Itu tadi yang semua ada contoh. Alif, nun, nun niswa tadi, wal waw. Itu huruf yang menunjukkan atas tatniyah wal jama'. Dah, wa anal fa'ila ma ba'daha. Bahasanya fa'ilnya adalah apa yang setelahnya. Tapi ingat, ini maksudnya di atas logonya siapa? Akalunil barogid. Logonya akalunil barogid. Itu di bahasa juga akalunil barogid itu memang menunjukkan mereka sudah seperti itulah. Lihat, antum perhatikan itu. Akalunil barogid itu. Kalau di i'rab dengan i'rab mereka itu akalunil barogid, akaluni kan wawu jamaah. Tapi di atas i'rab mereka apa? Alamat jamak. Al barogid itu fa'il. Bahasa mereka. Ninya ya-nya itu adalah maf'ulun bi. Kan begitu. Tapi di i'rab yang fasih apa? Akaluni wawunya fa'il. Al-baroghi itu badal. Yang kedua, yang ketiga waw fa'il akaluni al-baroghi itu
Mubtada ma'akhir. Tapi mereka memang begitu ucapkannya. Jadi ini logonya apa? Akalunil barogit. Anda paham ini? Jadi dari kata akalunil barogit itu menunjukkan bahasanya mereka sudah seperti itu. Paham kan? Ini didengar dari mereka, didengar dari mereka. Jelas kan? Jelas ini ya? Selesai. Kita cukupkan, insya Allah kita akhirkan lanjutannya itu hari Senin. Manfaatkan ya, Jumat, Sabtu, Ahad, antum ulang. Hah? Saya kira Jumat, Kamis hari ini. Alhamdulillah. Rabu paling ini. Cepatnya saya ingat. Alhamdulillah. Baik, berarti besok masih ada ya? Alhamdulillah. Kenapa saya Waalaikumsalam. Iya. Betul. Iya, jadi saya bawakan memang hari ini hari Kamis. Alhamdulillah. Dari kemarin itu saya bilang kemarin itu Rabu. Jadi dari kemarin begitu. Jadi hari ini besok hari Kamis. Makanya hari ini juga hari Kamis jadi cocok. Assalamualaikum tadi. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Berarti masih ada besok ya? Masih ada besok. Besok kita selesaikan itu. Besok kita selesaikan fa'il. Dan ini dasar pembahasan ya. Fa'il. Semuanya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada di sini. Semuanya penulis singgung. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.